Pernahkah kalian membayangkan sebuah tempat di mana hukum alam tidak lagi berlaku? Sebuah tempat di mana waktu berhenti berdetak, ruang terpelintir hingga hancur, dan logika manusia tidak lebih dari sekadar coretan sampah. Lebih dari seabad yang lalu, Albert Einstein merumuskan teori relativitas umum yang mengubah dunia. Namun, ada satu bagian dalam rumusnya yang begitu mengerikan hingga Einstein sendiri sempat menolak untuk mempercayainya. Ia menemukan sebuah lubang di struktur alam semesta, sebuah pintu menuju kegelapan abadi yang kita kenal sebagai lubang hitam. Ini bukan sekadar objek luar angkasa biasa. Ini adalah tempat di mana gravitasi Isaac Newton hancur total dan ruang waktu Einstein melengkung hingga titik puncaknya. Bayangkan sebuah monster yang begitu kuat hingga cahaya pun, hal tercepat di alam semesta, tidak bisa melarikan diri darinya. Jika kalian jatuh ke dalamnya, kalian tidak hanya akan mati, kalian akan dihapus dari sejarah realitas. Hari ini, kita akan menelusuri ketakutan terbesar para ilmuwan paling jenius dalam sejarah. Kita akan melihat bagaimana Einstein mencoba menyembunyikan kesalahan matematika ini, bagaimana Newton kehilangan otoritasnya di sana, dan mengapa Stephen Hawking mempertaruhkan reputasinya demi mengungkap rahasia di balik cakrawala peristiwa. Bersiaplah, karena kita akan menuju ke pusat kegelapan, sebuah titik di mana sains berhenti berfungsi dan kengerian murni dimulai. Semuanya bermula dari sebuah apel dan seorang jenius bernama Isaac Newton. Selama ratusan tahun, kita memandang semesta melalui mata Newton. Baginya, gravitasi adalah kekuatan yang sederhana, seperti sebuah tali tak kasat mata yang menarik benda-benda satu sama lain. Semakin besar massa sebuah benda, semakin kuat tali itu menarik. Hukum ini bekerja sempurna untuk menjelaskan mengapa bulan mengelilingi bumi dan mengapa apel jatuh ke tanah. Namun, saat kita sampai pada ambang lubang hitam, tali Newton tiba-tiba putus. Hukum yang telah mapan selama 3 abad ini mendadak hancur karena tidak mampu menjelaskan bagaimana sesuatu bisa memiliki gravitasi yang begitu kuat hingga cahaya pun tak bisa lewat. Disinilah Albert Einstein masuk ke medan pertempuran intelektual ini. Pada tahun 1915, Einstein mengajukan ide yang jauh lebih gila dan radikal dalam teori relativitas umum. Ia mengatakan bahwa gravitasi bukanlah sebuah tarikan atau tali gaib, melainkan kelengkungan. Bayangkan ruang dan waktu adalah sebuah kain elastis yang membentang luas. Jika kalian meletakkan bola bowling di atas kain itu, kainnya akan melengkung ke bawah. Benda-benda kecil di sekitarnya tidak ditarik, tapi mereka tergelincir masuk ke dalam lengkungan tersebut. Masalahnya, Einstein menemukan bahwa jika ada massa yang terlalu padat di satu titik kecil, ia tidak hanya akan melengkungkan kain ruang waktu, ia akan merobeknya. Newton melihat gravitasi sebagai kekuatan, tapi Einstein melihatnya sebagai geometri yang rusak. Di dekat lubang hitam, ruang dan waktu terpelintir begitu hebat hingga hukum fisika yang kita kenal berubah menjadi anarki total. Inilah awal dari runtuhnya logika sains yang kita pelajari di sekolah. Setelah memahami bagaimana Einstein merobek struktur ruang waktu, sekarang bayangkan jika kalian adalah orang yang berada di robekan tersebut. Disinilah letak horor fisik yang paling brutal di alam semesta, sebuah fenomena yang oleh para ilmuwan disebut dengan istilah yang terdengar lucu namun mematikan, spaghettification. Jika kalian jatuh ke dalam lubang hitam dengan kaki terlebih dahulu, gravitasi di kaki kalian akan jutaan kali lebih kuat dibandingkan gravitasi di kepala kalian. Perbedaan kekuatan ini begitu ekstrim, sehingga tubuh kalian tidak akan hancur tertekan, melainkan ditarik paksa. Kaki kalian akan melesat jauh lebih cepat daripada kepala, menyebabkan tubuh kalian merenggang secara vertikal dan menyempit secara horizontal. Dalam hitungan milidetik, kalian akan berubah menjadi seutas benang atom yang panjangnya berkilo-kilometer, persis seperti sehelai mie spaghetti yang ditarik hingga putus. Einstein meramalkan bahwa pada titik ini, sel-sel tubuh, molekul, hingga atom-atom kalian akan terurai satu persatu. Kalian tidak hanya mati, kalian sedang diterjemahkan kembali menjadi partikel subatom mentah oleh gravitasi yang tak kenal ampun. Yang lebih mengerikan, saat kalian ditarik menjadi benang atom ini, kalian mungkin masih bisa melihat cahaya dari bintang-bintang di luar sana yang terdistorsi menjadi lingkaran cahaya yang aneh. Namun, kalian tidak akan pernah bisa berteriak, karena bahkan suara dan cahaya dari dalam tubuh kalian tidak akan pernah bisa mencapai telinga kalian sendiri. Ini adalah kematian yang paling sunyi.
paling menyakitkan, dan paling terisolasi yang bisa dibayangkan oleh otak manusia. Jika kengerian fisik di segmen 2 belum cukup membuat kalian merinding, maka kengerian logika di segmen ini akan membuat otak kalian berputar. Albert Einstein menemukan dalam teorinya bahwa ruang dan waktu bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Dan di dekat lubang hitam, gravitasi yang sangat besar tidak hanya melengkungkan ruang, tapi juga memperlambat waktu. Fenomena ini disebut sebagai dilatasi waktu gravitasi. Bayangkan jika kalian berada di sebuah pesawat yang mengorbit tepat di tepian lubang hitam, wilayah yang disebut cakrawala peristiwa selama 1 jam saja. Ketika kalian berhasil keluar dan kembali ke bumi, kalian akan menemukan bahwa dunia yang kalian kenal sudah lama hilang. Ratusan, bahkan ribuan tahun telah berlalu di bumi, sementara kalian merasa hanya pergi sebentar. Teman, keluarga, bahkan peradaban manusia mungkin sudah punah. Kalian secara teknis telah melakukan perjalanan ke masa depan, tapi tanpa jalan untuk kembali. Namun, bagian yang paling aneh adalah apa yang dilihat oleh rekan kalian yang mengawasi dari kejauhan. Bagi mereka, kalian tidak pernah benar-benar masuk ke dalam lubang hitam. Karena waktu yang melambat, mereka akan melihat gerakan kalian melambat secara bertahap, hingga akhirnya kalian terlihat membeku di satu titik, berhenti bergerak selamanya. Cahaya yang memantul dari tubuh kalian akan perlahan memerah, redshift, dan memudar hingga kalian menghilang dari pandangan mereka. Kalian terjebak dalam 1 detik abadi bagi orang luar, sementara bagi kalian, perjalanan menuju pusat kegelapan terus berlanjut tanpa henti. Di sini lubang hitam bukan sekadar penghancur materi, tapi merupakan penjara waktu yang tidak memiliki kunci untuk dibuka. Jika Einstein memberikan kita peta menuju lubang hitam, maka Stephen Hawking adalah orang yang mencoba membongkar apa yang terjadi di dalam tong sampah kosmik ini. Pada tahun 1974, Hawking mengejutkan dunia sains dengan sebuah penemuan yang sekarang kita sebut sebagai radiasi Hawking. Ia membuktikan bahwa lubang hitam tidak sepenuhnya hitam. Mereka secara perlahan menguap dan membuang energinya kembali ke alam semesta, hingga akhirnya lubang hitam itu meledak dan menghilang. Namun, penemuan ini memicu salah satu perdebatan paling tegang dalam sejarah fisika modern, paradoks informasi. Bayangkan jika kalian melemparkan sebuah buku ke dalam lubang hitam. Menurut hukum dasar fisika, mekanika kuantum, informasi tidak boleh benar-benar hilang. Data tentang atom-atom buku itu harus tetap ada. Tetapi, jika lubang hitam itu menguap dan menghilang sepenuhnya seperti yang dikatakan Hawking, kemana perginya informasi buku tersebut? Jika informasi itu ikut musnah, maka seluruh fondasi sains yang kita bangun selama berabad-abad akan runtuh. Ini berarti alam semesta bisa menghapus masa lalu begitu saja. Hawking bertaruh melawan banyak fisikawan dunia, mengklaim bahwa lubang hitam adalah penghancur informasi paling efisien. Perang pemikiran ini berlangsung selama puluhan tahun, menyeret nama-nama besar lainnya seperti Leonard Susskind. Ini bukan sekadar debat akademis. Ini adalah perjuangan untuk menentukan apakah alam semesta ini punya ingatan, atau apakah kita hidup di dunia yang bisa melenyapkan keberadaan kita tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hawking akhirnya mengakui kesalahannya di kemudian hari, namun misteri tentang bagaimana informasi itu selamat tetap menjadi salah satu teka-teki paling menghantui di dunia astronomi. Inilah perhentian terakhir, titik di mana keberanian para ilmuwan mencapai batasnya. Jika kalian berhasil melewati semua kengerian sebelumnya, kalian akan tiba di pusat jantung lubang hitam yang disebut sebagai singularitas. Disinilah tempat yang paling dibenci oleh para fisikawan, karena di titik ini, semua rumus hebat milik Newton, Einstein, hingga Hawking meledak dan tidak lagi berarti. Secara matematis, singularitas adalah sebuah titik dengan volume nol, namun memiliki massa yang tak terhingga. Bayangkan seluruh massa dari sebuah bintang raksasa yang 10 kali lebih besar dari matahari, diperas dan dipadatkan ke dalam satu titik yang lebih kecil dari ujung jarum. Di sini kepadatan menjadi tak terhingga dan kelengkungan ruang waktu menjadi begitu ekstrim hingga ia benar-benar putus. Ini adalah wilayah sensor kosmik. Alam semesta seolah-olah sengaja menyembunyikan singularitas di balik cakrawala peristiwa agar tidak ada satupun manusia yang bisa melihatnya. Mengapa?
Karena jika kita bisa melihat apa yang terjadi di sana, seluruh pemahaman kita tentang realitas akan hancur. Di singularitas tidak ada lagi atas atau bawah, tidak ada lagi sebelum atau sesudah. Ruang dan waktu yang kita kenal lenyap digantikan oleh sesuatu yang sama sekali asing bagi otak manusia. Para ilmuwan percaya bahwa memahami singularitas adalah kunci untuk memahami awal mula alam semesta atau Big Bang. Namun untuk sekarang, ia tetap menjadi misteri terbesar. Sebuah bukti bahwa alam semesta masih memiliki rahasia yang terlalu gelap untuk diterangi oleh logika manusia. Kita telah menempuh perjalanan dari apel Newton hingga lubang di kain semesta milik Einstein. Kita telah melihat bagaimana sebuah objek bisa menjadi penjara waktu dan penghancur informasi. Lubang hitam bukan hanya sekadar fenomena astronomi. Mereka adalah pengingat betapa kecilnya kita dan betapa rapuhnya hukum-hukum yang kita banggakan. Dunia ini mungkin tampak teratur di bawah sinar matahari, namun jauh di sana, di dalam kegelapan yang tak terjangkau, monster-monster ini sedang menunggu, melengkungkan waktu dan menelan cahaya. Sebagaimana Einstein pernah ragu dan Hawking pernah bertaruh, kita pun dipaksa untuk terus bertanya, apa sebenarnya yang sedang disembunyikan oleh alam semesta di balik kegelapan itu? Sampai kita menemukan jawabannya, lubang hitam akan tetap menjadi bab paling menyeramkan sekaligus paling menakjubkan dalam buku sejarah kosmos kita.